Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Saudaraku, jamaahku rahimakumullah, saat ini ketika memasuki bulan Ramadan, di pertengahan bulan Ramadan dan di akhir Ramadan, tentu kita ingin agar beribadah di dalam bulan Ramadan ini istiqomah. Tetapi saat perjalanan berlalu, tiba-tiba godaan semakin datang. Maksiat pun kadang banyak yang melakukan. Ada pertanyaan, kenapa di bulan Ramadan yang katanya wasufitatis sayatin, dibelenggu itu para setan, tetapi mengapa banyak orang yang tergoda, maksiat pun banyak yang melakukan? Saudaraku rahimakumullah, innal insan, sesungguhnya yang namanya manusia, di dalam diri manusia itu ada yang namanya nafsu. Dan nafsu itu terbagi menjadi 3 hal. Yang pertama yang dinamakan dengan al-hawa, dan yang kedua yang dinamakan al-ghadab, serta yang ketiga adalah asyahwat. Jamaah rahimakumullah, al-hawa sifat syaitaniyah ya'dul rabb. Hawa itu adalah sifat-sifat setan. Jadi walaupun wasufitatis sayatin, setan-setan itu dibelenggu, tetapi kita itu punya sifat yang ada pada diri kita yang namanya sifat-sifat setan. Takabur, sombong, merasa diri paling benar, dan seterusnya. Nah, Ramadan hadir, puasa hadir, intinya itu pengendalian dari yang namanya hawa nafsu. Tapi kalau kita nggak bisa memanage yang namanya hawa nafsu, maka yang terjadi ya tadi, karena memperturutkan yang namanya hawa nafsu, sifat-sifat setaniyah muncul. Jadi dalam diri kita itu sudah ada. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam suatu riwayat ada yang berpendapat bahwa mengapa di bulan Ramadan yang katanya setan-setan dibelenggu, tetapi kita masih banyak berbuat dosa, maksiat, kesalahan. Wallahu a'lam. Setan-setan yang dibelenggu dalam suatu keterangan dari pendapat para ulama sebagian adalah setan-setan yang pemimpin-pemimpinnya saja. Sementara setan-setan yang kecil masih diberi kesempatan. Wallahu a'lam. Tapi intinya puasa itu jihad, saudaraku, sahabatku. Yang namanya jihad perlu keikhlasan, perlu pengorbanan, perlu kesungguhan. Kalau kita hanya makan sahur, kemudian banyak tidur di atas kasur, akhirnya ke sumur, kalau nggak ada aktivitas yang menjadikan kita kuat, ya sifat-sifat setannya datang. Maka belajarlah dari manasik haji. Jadi ibadah puasa itu ada kekuatan juga yang namanya manasik haji ada. Kita ambil 2 manasik, tawaf dan sa'i. Jamaahku, saudara, sahabat rahimakumullah, tawaf artinya bergerak, sedangkan sa'i artinya berusaha. Jadi orang yang beribadah puasa harus bergerak dan berusaha. Qiraatul Quran, tadarus, qiyamul lail, itu bergerak. Silaturahim, beramal, sedekah, berbagi, taklim, itu berusaha. Jadi bagian bergerak dan berusaha itu penguatan diri dalam ibadah bulan Ramadan. Menilik
dari perjuangan ketika tawaf dari Hajar Aswad, kemudian berputar rukun Yamani sampai Hajar Aswad 7 kali. Ini sebenarnya makna bergeraknya itu luar biasa. Itu mengandung makna simbolik bahwa ruh kita ketika keluar dibawa oleh malaikat pendamping malaikat maut, kalau roh kita baik, maka bidul wujuh, malaikat yang berwajah putih-putih akan mengantarkan ruh kita ke langit 1 seperti putaran pertama dalam tawaf, ke langit 2 seperti putaran kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam sampai ke-7. Itulah yang namanya bergerak. Jadi orang yang berpuasa bergerak seperti tawaf. Bergerak ke doa-doa kita sampai ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dengan kesungguhan doa itu. Bermunajat, beristighfar. Jamaah rahimakumullah. Setelah bergerak, tadi berusaha sa'i. Dari Safa Marwa, inna Safa wal Marwa min sya'airillah, faman hajjal baita aw itamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima, wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Syakirun alim, Allah yang maha berterima kasih dan maha mengetahui terhadap orang-orang yang mau berusaha, terhadap orang-orang yang mau bersyukur, terhadap orang-orang yang mau bergerak. Maka jamaah rahimakumullah, agar kita sifat-sifat setan ini tidak muncul, teruslah di bulan Ramadan berusaha, bergerak, hatam Quran berkali-kali, silaturahim, qiyamul lail dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan yang begitu luar biasa. Warzuqna fihil jidda wal ijtihada wal quwwata wan nasyad wa inna fihi minal fitan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.